Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Kali ini temanya tentang berkat Ishak. Ya, ini satu tema yang penting saya rasa dalam dunia kekristenan juga, karena dalam dunia kekristenan ada ayat yang saya dengar beberapa kali pengkhotbah mengutipnya di pasal 26 Kejadian itu ayat 13. Dikatakan di sini, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya, ya. Dan ayat ini diambil, diterapkan, diaplikasikan secara umum bahwa orang yang mengikut Tuhan Yesus maksudnya, di zaman ini ya seharusnya lah kaya, ya. Ini yang saya mau mengkritisi lah, katakannya begitu ya, karena ini mencomot ayat di luar konteks. Banyak orang sih ngomong konteks, tapi dia tidak mengerti maksudnya konteks itu apa, ya. Ya memang itu istilahnya dari kon dan tekstual, tekstus, ya. Kon itu bersama, tekstus itu dijalin, ya. Jadi konteks itu dijalin bersama. Kalau ini diterapkan di dalam literatur, itu berarti paragraf demi paragraf itu terjalin bersama dan ada katakanlah benang merah atau kaitan pikiran demi pikiran terkait, itu tidak lepas-lepas. Ada connection of thoughts, kaitan pikiran, ya, rangkaian pikiran. Itu sebabnya kalau mengambil ayat itu, apalagi cuma satu ayat begitu terlalu membangun doktrin, ini bahaya sekali. Kita harus tahu itu konteks dekat, ya, atas bawah, baru konteks perjanjiannya, baru konteks kitabnya juga, atau paragraf pasal kitab, bahkan seluruh Alkitab. Barulah kita bisa menangkap kalimat tadi, Ishak ini. Dikatakan dia menjadi kaya, sangat kaya, ya, bertambah kaya lah, kira-kira begitu. Dan dia terapkan langsung kepada dalam zaman ini. Inilah yang tidak tahu konteks itu, ya. Untuk memahami konteks juga nggak sembarangan juga. Ada dua ayat yang Paulus sampaikan di dalam suratnya yang terakhir itu, 2 Timotius, ada juga yang 1 Timotius 1 ayat 4 itu, ya, yang sering saya sebut oikonomia Elohim, yang ada dalam iman. Oikonomia itu kurang lebih muncul 8 atau 9 kali dalam perjanjian baru. Pengertiannya oikos dan nomos, aturan kerumah tanggaan Elohim yang ada dalam iman. Jadi Elohim dalam mengelola keluarganya ini, dia punya, yang pertama ada message-nya. Oikonomia, kalau kita lihat kemunculannya seluruhnya dalam perjanjian baru, oikonomia itu ada message-nya, ada pesannya, ya, ada firman dalam oikonomos Elohim itu. Ini terjemah dalam bahasa Inggris administration, management, ekonomi, ya, dispensasi, itu sama itu artinya. Kemudian pertama ada message-nya, yang kedua ada yang dipercayakan, hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan message-nya itu, ya. Yang ketiga, oikonomia itu juga ada periodenya. Nah, ini yang para teolog dispensasi membagi menjadi 7 periode. Hati-hati kalau mengambil ayat di periode tertentu, jangan langsung masukkan ke periode yang lain. Kenapa demikian? Ada lagi satu ayat dalam 2 Timotius 2 ayat 15 itu, kalau tidak salah, ya. 2 Timotius 2 ayat 15, tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu tidak tepat. Di situ ada istilah Yunani orthotomeo. Itu istilah orthotomeo itu cut straight, potong lurus kalau terjemahan itu letter lock-nya. Tapi pengertiannya itu bagus, itu terjemahan ini, ya, yang literal itu artinya rightly dividing the word of the truth, dengan tepat memilah-milah berdasarkan dispensasi itu
dengan tepat memilah-milah firman kebenaran. Ini udah sering saya bicarakan, tapi kayaknya saya harus ulangi lagi nih, karena banyak orang mencomot, termasuk pengajar Alkitab di mana para pengkhotbah lebih-lebih lagi suka sekali tuh, ya, mencomot-comot ayat di luar konteksnya. Orang mesti ngerti dulu yang 2 ayat ini. Ortotomia juga harus ngerti. Apa artinya dengan tepat memilah-milah firman kebenaran? Ya, coba kita lihat dulu di sini ya, terjemahan bahasa Indonesia jelas nggak ada itu istilah ortotomi, nggak diterima kan, nggak jelas ya. Tapi ILT ini 2 Timotius 2 ayat 15 itu, kalau kita baca di sini mulai kelihatan ya. Dikatakan di sini ya, berusahalah untuk mempersiapkan dirimu sendiri layak bagi Elohim selaku pekerja yang tidak usah malu. Perhatikan nih. Karena ini dia ortotomi cukup diterjemahkan begini. Dengan tepat membagi-bagikan. Sebenarnya harusnya dengan tepat membagi-bagi firman kebenaran. Ini hampir tepat ya, ILT ya. Terjemahan ILT itu apa? Indonesian Literal Translation. Nah, yang paling cepat ini ya, yang literal ini juga yang paling cepat. Rightly dividing the word of the truth. Jadi begini konteks itu pengertiannya, supaya nanti orang jangan cuma ngomong ngoceh soal konteks, tapi dia sendiri melanggar gitu loh. Ya. Tadi saya bilang konteks itu kon dengan tekstus itu artinya kon bersama, tekstus itu teks ya, jalinan ya. Tekstus itu jalinan, dijalin bersama, dirangkai bersama, itu kalimat-kalimat itu dalam arti ada connection of thoughts, ada garis pikiran, ada benang merah, ada common denominator, ya, sehingga tidak boleh selalu dicopot dan ditafsirkan dia. Atau dimasukkan lagi dalam konteks yang lain. Wah, itu kacau itu, ya. Nah, jadi kita sudah pernah bicara bahwa dispensasi itu, kalau para teolog dispensasi membagi atas 7, saya lebih senang, saya juga bagi 7, tapi berdasarkan kepalanya ini, ya. Saya bagikan dispensasi Adam. Kalau teolog dispensasi itu dia hati nurani ya, innocence dulu Adam Tamanendin, baru hati nurani. Ya, baru nanti Nuh, pemerintahan manusia, baru nanti janji dan hukum Taurat dan sebagainya. Saya membaginya gini aja. Dispensasi Adam. Jadi dari Adam sampai nanti dia Adam itu keturunannya hancur itu ketika air bah, mulai Nuh. Kemudian Nuh juga gagal ketika Nimrod itu. Barulah mulai Abraham. Ya, Abraham ditarik gitu, dari situ kita sudah tahu dia dipanggil untuk membangun kerajaan sorga di muka bumi. Habis Abraham ada zaman Musa, di mana Yahweh mengadakan perjanjian dengan dengan bangsa Israel. Kemudian dari situ baru kedatangan Yesus, itulah dia gereja. Tapi karena gereja jatuh, maka Tuhan bekerja melalui para pemenangnya sebagai representatif daripada gereja. Nah, setelah itu Tuhan datang nanti dia menegakkan kerajaan di bumi. Orang biasanya bilang milenium. Itu satu dispensasi juga. Ya. Kemudian satu lagi yang terakhir itu langit dan bumi yang baru, di mana Yerusalem juga dipulihkan totali. Akhirnya semuanya tidak ada lagi maut yang merupakan upah dosa. Jadi dalam tiap dispensasi ini saya sudah bilang ada message-nya. Nah, message-nya khususnya kita harus perhatikan mengenai covenant, perjanjian. Karena Tuhan kita Tuhan perjanjian. Dia selalu mengadakan perjanjian dengan umatnya. Kalau zaman Nuh, ya, zaman Adam ada yang bilang Adamic Covenant. Saya saya lebih senang menyebut bahwa perjanjian yang pertama kali Tuhan buat itu adalah yang Nuh, ya, dengan Nuh, ya. Tidak ada perjanjian disebut dalam zaman Adam, walaupun secara secara tersirat, ya, memang ada kelihatan perjanjian. Kalau kau mentaati firman ini, kau akan begini, akan begitu, dan sebagainya. Tadi kita mulai aja dari Nuh lah, yang ada tanda perjanjiannya itu. Tandanya pelangi, perjanjian Nuh. Kemudian Abraham. Nah, ini konteks Ishak yang kita menyebut ayat ini, dia karena konteks itu pengertiannya konteks perjanjian juga. Karena nanti di zaman kita perjanjiannya beda lagi. Jadi dalam konteks perjanjian Abraham itu Tuhan menampilkan diri sebagai El Shaddai karena dia janji akan membuat beranak cucu.
Sat itu buah dada ya. L itu strong one. Jadi beranak cucu. Memang di sini juga dijanjikan selain beranak cucu juga dijanjikan tanah. Ini semua jasmani. Anak cucunya juga anak cucu jasmani yang dimaksud. Ya. Tanahnya juga tanah jasmani. Palestina itu. Untuk apa? Untuk ini sebagai simbol daripada kerajaan sorga di bumi. Jadi kerajaan Israel itu simbol daripada kerajaan sorga di bumi. Di mana Daud di situ pemimpinnya, di sini Mesias. Beda itu. Ya. Jangan dicopot itu. Jadi ayat tadi, nanti saya jelasin ayat itu. Bagaimana cara menafsirkan ayat itu ya, ayat itu tadi. Kemudian, habis perjanjian Abraham ini ada lagi satu perjanjian. Yang disebut perjanjian Musa itu. Diikat di Gunung Sinai itu ya. Itu antara Yahweh dengan Israel. Kenapa Yahweh? Yahweh itu artinya Tuhan perang. Karena janjinya akan diberikan tanah Palestina itu, tanah perjanjian untuk memukul 7 bangsa di sana. Jadi setelah itu selesai, Tuhan Yesus melakukan juga masuk ke perjanjian yang baru. Makanya dibilang di Alkitab ini perjanjian baru. Ini pun dipilah dengan jelas kan. Alkitab itu perjanjian lama, perjanjian baru itu dipilah. Itulah dia rightly dividing the word of the truth. Dipilah itu jangan sembarangan comot sini masuk sini atau comot jadi ngawur ya. Jadi ngawur ya. Nah, sekarang perjanjian barunya apa? Banyak orang Kristen nggak tahu loh perjanjian kita dengan Tuhan itu apa. Dan nama Tuhan yang tampil di situ siapa? Ya, banyak yang nggak ngerti. Itu nama Tuhan yang tampil di situ karena Yesus itu imam besar dari Elohim, the Most High God ya. Istilah Ibrani itu the Most High God itu El Elyon. Karena Kristus itu imam dari menurut aturan Melkisedek. Di kitab Kejadian nanti kita sampai ke situ tuh. Melkisedek itu imam besar yang maha tinggi. Kalau terjemahan ISD ini kelihatan ada sebutan El Elyonnya, ya. Jadi orang-orang percaya zaman ini, dispensasi ini, itu mengikat perjanjian dengan El Elyon, the Most High God, diperantara oleh Yesus dengan kita orang-orang percaya deh sebagai tandanya materai Roh Kudus ya kita bahas itu. Roh Kudus sebagai panjar ya. Itulah dia tandanya Roh Kudus, tandanya roh ya. Kalau yang tadi kan kalau Abraham itu tandanya sunat. Tadi Nuh tanda pelangi, kalau Israel tandanya Sabat. Kita udah bahas sedikit ya. Nah, jadi apa isi perjanjian itu? Itu jelas ada di kalau melihat di Yeremia 31 ada, udah dinubuatkan. Kalau melihat di sini perjanjian barunya ada Ibrani pasal 8. Maka pasal 10 juga kayaknya Paulus mengutip juga. Intinya begini, ada 3 isi perjanjian itu. Pertama, hukum Taurat yang tadinya tertulis dalam loh batu dimasukkan ke dalam batin orang-orang percaya di zaman perjanjian baru ini. Ditulis dalam batin. Hukum itu akan memberi efek akibatnya. Efeknya pertama, kita akan mengenal Tuhan secara batiniah. Ya, kalau orang Israel kan mengenalnya di sana. Ini Tuhan di sini, bangsa Israel ini dibatasi itu, tidak boleh. Tuhan turun di puncak Gunung Sinai, itu ada jarak tuh. Tapi kalau dalam orang percaya, dia Tuhannya di dalam, Christ in you. Ya, hukum Kristus ditulis di dalam batin. Itu satu ya tadi mengenal ya. Kedua, kita tidak lagi ingat-ingat dosa kita dalam arti yang real, realitanya. Kalau orang Israel kan dia hanya simbol-simbol aja, korban binatang itu kan. Malah dengan korban binatang, menurut Paulus orang diingatkan akan adanya dosa. Tapi kalau dalam perjanjian baru justru tidak ada lagi ingatan itu. Saudara dan saya adalah orang kudus. Ya kalau berbuat dosa meminta maaf depan saudara Yesus itu kita nggak berubah jadi kudus nggak kudus. Enggak, tetap kita orang kudus. Yang dosanya sudah dihapus oleh darah Yesus satu kali untuk selamanya. Jadi berkat dalam dispensasi perjanjian baru ini, berkatnya spiritual. Itu sebabnya Efesus pasal 1 ayat 3, Paulus bicara, kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Banyak berkat rohani itu. Banyak sekali. Pertama pengenalan, sesuai dengan perjanjian ya. Hukum tertulis dari Bapa di sorga itu hukum roh ya.
Ditulis masuk sini ya. Membuat kita mengenal Tuhan, mengenal hukum Tuhan secara batinnya di dalam. Kita alami itu, ya. Walaupun itu kan proses, dia bertumbuh kan, karena hayat Kristus juga yang di dalam batin ini. Christ is our life. Kristus adalah hidup kita, itu kan bertumbuh dia. Itu sebabnya Yohanes 10 bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, hayat, zoe istilah Yunaninya, dan memperolehnya dalam segala kelimpahan. Bertumbuh dia. Karena di dalam zoe inilah terkandung pengenalan akan Tuhan. Yohanes 17 Tuhan bilang, inilah hidup kekal itu, kata hidup zoe itu. Kata Tuhan Yesus, yaitu mereka mengenal Engkau dan mengenal aku yang Engkau utus. Jadi berkat dalam perjanjian baru itu bersifat spiritual, batinnya. Itu sebabnya Paulus berbicara harta. Harta dalam bejana tanah liat. Itu apa? Kristus yang di dalam batin kita, itulah harta yang sebenarnya. Kalau di dalam zaman Abraham, hartanya yaitu kambing domba, apa itu? Tanah perjanjian, yang jasmani hartanya. Dan itu tidak salah, memang dalam dispensasi itu memang hartanya itu. Tapi dalam dispensasi kita, hartanya dalam bejana tanah liat. Nah ini termasuk orang-orang yang ngajar perpuluhan, termasuk dosen saya tuh, doktor tuh, tapi nggak tahu tuh. Memang nggak ada jaminan sih, mau S1, S2, S3. Kalau memang hatinya cinta uang, ya udah. Diajarinlah perpuluhan masih masuk dalam hukum ini. Apa urusannya? Ya, itu perpuluhan itu Israel itu masuk dalam masih dalam perjanjian Abraham ya, perjanjian Yahweh dengan Israel itu masih sambungan dari perjanjian Abraham, karena Israel kan keturunan Abraham, masih sambung itu. Ini konteksnya beda dengan ini, konteks perjanjiannya, tapi dia masukin lagi ke situ. Ini bukan soal otak, kadang-kadang bukan soal otak. Saya yakin dosen saya pintar orang itu, pintar dia. Tapi kok ngajarin itu melawan konteks itu? Ya karena cinta uang, nggak ada lain deh jawabannya. Ada juga yang ngajar perpuluhan. Begitu buah sulung itu masuk juga. Ini jelas sudah nggak ngerti. Bisa jadi akalnya emang kurang ya, juga hatinya ya cinta uang, udah double ya, udah repot itu. Ya tapi karena dia barangkali dia kan, karena dosen saya ini bilang kalau saya khotbah ada kemuliaan jasmani yang disebutnya, dia punya memang ketua sinode, punya jemaatnya besar, itu mendukung saya sehingga seolah-olah perkataan saya jadi dibenarkan oleh karena apa? Kemuliaan jasmaninya itu di belakangnya. Ini udah payah lah. Dalam dunia kekristenan, saudaraku, hati-hatilah. Sudah dunia kekristenan itu menjadi sangat jasmani. Nggak ngerti konteks. Ya. Ngomong sembarangan aja. Ini nanti urusannya dengan Tuhan itu. Ya. Dengan Tuhan itu. Apa maksud kita khotbah tentang perpuluhan itu dengan Tuhan itu? Nanti urusannya. Karena itu karena Tuhan bilang sebenarnya nggak bisa lagi jadi hamba Tuhan itu. Orang boleh pilih aja lah, hamba Tuhan atau hamba mamon. Hanya itu, nggak bisa lagi di hamba Tuhan sekaligus hamba mamon. Ya itu nggak sih. Jadi ayat Ishak ini yang kejadian 26 ayat 13. Bagaimana cara menafsirkannya? Sesuai konteks ya. Ini saya kasih contoh satu ayat saja yang sering disalahgunakan. Saya tafsirkan sekarang. Ini kan judul kita kan berkat Ishak. Saya tafsirkan itu ya berdasarkan konteks ya. Mari kita lihat, kembali kita lihat ayatnya dulu ya. Kejadian 26 ayat 13. Dan orang itu, ini bicaranya tentang Ishak ya. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Bagaimana menafsirkannya ini? Apakah kita sebagai pengikut Kristus saat ini harus seperti Ishak begini? Orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga menjadi sangat kaya. Ya, apakah itu begitu? Coba dulu kita lihat itu Paulus, Petrus. Ketika Petrus habis dia khotbah, ya, 3.000 orang bertobat. Dia ngomong sama orang lumpuh, emas dan perak aku nggak punya.
Itu betul loh dia. Saya nggak ngajarin orang kudus makin miskin. Nggak begitu. Jangan salah. Saya sedang bicara ini. Ya. Petrus itu nggak bohong ketika kalau dia misalnya dia ambillah perpuluhan itu dari 3.000 orang itu. Udah kaya dia langsung. Kalau dia mau bangun gedung, bisa bangun. Tapi Petrus bilang, emas dan perak aku nggak punya. Tapi harta dalam batin aku punya dalam nama Yesus. Nah gitu. Coba kita lihat ya, bagaimana menafsirkannya ini. Ya, kita sudah bicara sendiri. Dalam dispensasi Abraham itu, termasuk nanti dispensasi Israel juga itu, Yahweh itu, dispensasi Musa, hartanya sama. Karena perjanjiannya masih sambungan itu. Hartanya apa? Harta jasmani. Keturunan yang banyak. Makanya kalau orang Israel tidak punya keturunan, itu dikutuk, seperti dikutuk lah. Itu ya. Aib bagi orang Israel yang nggak punya anak. Tapi dalam dunia kekristenan, dalam kita sebagai orang kudus mengikut Kristus nggak punya anak, ya walaupun itu hak Tuhan lah. Ada hamba Tuhan, saya seorang yang sangat saya hormati, Watchmeni, itu nggak punya anak jasmani, udah pernah katanya istrinya hamil tapi keguguran. Tapi kekayaan rohaninya, waduh, Watchmeni itu kekayaan rohaninya dalam sekali, pengenalan akan Kristus yang di dalam itu luar biasa. Dia sering-sering menyebut hidupku bukan aku lagi tapi Kristus. Itu tuh nyebarnya luar biasa melalui buku-bukunya sampai detik ini juga masih dibaca orang. Harta kekayaannya Watchmeni itu yang spiritual itu terus. Ya. Tapi dia nggak punya anak dan itu bagi orang Israel kena aib itu. Apalagi kalau orang Israel miskin, wah nggak benar. Karena Israel dikasih janji, engkau kan jadi kepala, bangsa-bangsa lain ekor. Nah memang benar. Sekarang ini ada seorang menyebut ya, sepertiga harta dunia itu di tangan Israel. Termasuk maksudnya konglomerat yang Israel yang di Amerika. Juga IT kan, ilmu itu kan banyak kan orang Israel yang punya itu, orang Yahudi. Ya Mark Zuckerberg itu semuanya itu banyak lah itu orang Yahudi itu. Memang begitu perjanjian Tuhan sama Israel begitu. Tapi kalau di sini lain lagi harta. Jadi kalau saya tafsirkan tadi Kejadian 26 itu, berkat Ishak itu kalau ditafsirkan masuk ke dalam dispensasi yang sekarang, di mana hartanya adalah harta spiritual, berkat rohani, maka kalimat ini menjadi begini. Dan kita ini orang-orang yang saat ini ya, di zaman ini ya, saya bacakan ya. Dan kita menjadi kaya rohani, bahkan kian lama kian kaya rohani, sehingga yang menjadi sangat kaya rohani. Begitu penafsirannya. Jangan, memang kalau udah otak cinta duit, mamon itu susah. Nggak ngerti dia konteks, ya. Barangkali secara ilmu pun nggak ngerti, tapi secara hati yang penting sebenarnya. Kalau hatinya udah cinta uang, mau ilmunya gimana, malah dia mainkan ayat itu. Dia bela diri, membela bahwa orang yang ikut Tuhan harus bayar perpuluhan begini-begini. Ya, itu tuh untuk dia duit, untuk organisasinya dan sebagainya ya. Jahat loh orang-orang itu, jahat itu. Karena orang Farisi itulah yang membunuh Yesus itu. Orang-orang di Injil Lukas dibilang dia itulah orang-orang yang cinta uang, hamba mamon. Itu dibilang di Injil Lukas ya. Coba saudara baca. Jadi begitulah penafsirannya. Kalau kita lah diberkati Tuhan saat ini ya dalam dispensasi perjanjian baru, kalau saudara dan saya diberkati Tuhan, maka kita menjadi harta dalam bejana kita ini loh. Christ in you, hayat Kristus ini bertumbuh dia. Pengenalan kita bertambah luar biasa. Ya, itu ada lagi di dalam hayat itu juga tergantung kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Itu bertambah terus. Berlimpah-limpah kita semakin mengerti, mengenal Tuhan. Kita semakin mengerti Alkitab ini karena mendapat pewahyuan Roh Kudus. Dalam hidup kita pun damai sejahtera kita terus bertambah. Nggak ada stres, gelisah, takut, apalagi sampai stroke, macam-macam itu ya. Karena kebanyakan otak mikir-mikir yang enggak.
Yang begitu-begitu enggak lagi, karena harta kita dalam bejana tanah liat berlimpah-limpah. Nah sekarang bagaimana soal makan minum kita? Kan ada ayatnya dalam perjanjian baru. Jangan khawatir lah, burung di udara dikasih makan. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Oh, itu gak akan kita juga susah dalam soal harta. Enggak juga. Ada memang beberapa orang dikasih banyak harta karena ministrinya itu butuh uang banyak, ya dikasih, nggak apa-apa, itu sesuai Tuhan, maksud Tuhan lah. Tapi bukan itu harta kita. Harta kita itu dalam bejana tanah liat. Inilah yang realnya dalam dispensasi ini. Ya ini saya rasa udah jelas loh. Saya ngejelasin, saya rasa udah cukup jelas ini. Kalau masih dibantah juga dibilang yang para pengajar perpuluhan ini buah sulung atau para pengajar teologi sukses itu. Ayo saya itu bukan soal otak itu. Udah soal perut, soal kemuliaan manusia, soal emang dia cinta duit. Udah kalau udah begitu mah nggak ada gunanya kita ngomong. Kalau orang udah cinta uang, soal itu akar segala kejahatan. Jadi udah susah. Udah susah itu. Dunia kekristenan dipenuhi para pengajar palsu model gitu tuh. Yang akar kejahatannya sudah di dalam batinnya dia itu. Nggak usah lagi dibilang hamba Tuhan, nggak mungkin. Udah jelas itu hamba mamon, kan gitu. Hanya sekarang Tuhan Yesus belum terus terang. Di Matius 7 ayat 21-23 Tuhan Yesus belum terus terang dia. Tapi nanti ketika Tuhan sudah datang, dia disuruh terus terang. Ya kan katakan ini hambaku, ini hamba mamon. Gak peduli mau dia terkenal, hebat, apa, nggak ada. Tuhan Yesus nggak ada. Dia kalau menilai orang nggak ada. Nggak pandang bulu. Nah, itulah. Ini sudah habis waktunya ya. Jadi kesimpulannya ya berkat Ishak ini masih banyak nih sih saya mau bicara perjanjian, tapi nanti lah. Ya simpulkan sendirilah itu udah jelas itu semuanya ya. Haleluya. Amin.